Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Dia adalah seorang yang sangat kaya, akan kebanjiran rezeki 10 kali lipat dari hartanya, sebab suatu amal perbuatan saja. Abdurrahman bin Auf bukan orang yang pelit, melainkan orang yang sangat dermawan. Pria ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Tambah tajir ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh. Suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungkan amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Sejak mendengar itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah." Begitu mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, membuat Abdurrahman gundah. Dia bercita-cita ingin menjadi miskin. Tapi ia cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Tanya dalam hati. Namun garis tangan Abdurrahman sungguh ciamik. Semua bisnis yang dikelolanya selalu menghasilkan cuan. Walau demikian, Abdurrahman tidak pelit harta. Dia juga berpartisipasi dalam beragam peperangan, mulai perang Uhud hingga perang Badar. Bahkan separuh hartanya beliau pernah sumbangkan untuk kebutuhan perang dan memberi pasukan perang masing-masing dengan uang. Namun uangnya tak kunjung habis. Suatu ketika seusai perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi membusuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke santero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini melego semua harta bendanya. Kemudian membuat pengumuman yang isinya semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Tak butuh waktu lama, warga kota Madinah yang mendengar kabar itu berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia pun miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Abdurrahman bersyukur. Di sisi lain, para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan
agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempat buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dan harga kurma biasa. Kemiskinan rupanya enggan berhijrah ke nasib Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kain kafan sekalipun. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya harta. Ia berkata, sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan nyata. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap perbuatan baik yang menyenangkan orang lain akan Allah balas dengan 10 kali lipat tanpa disadari. Orang yang suka berinfak tidak pernah membuat dirinya fakir miskin. Sesungguhnya apa yang Allah gariskan tidak akan pernah berubah. Tetaplah bertakwa dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.